Menurut saya, izin usaha adalah bentuk legalitas atau persetujuan dari pemerintah yang diberikan oleh seseorang atau badan usaha untuk melakukan sebuah bisnis tertentu. Izin usaha menjadi bukti bahwa usaha yang dijalankan telah memenuhi persyaratan yang berlaku saat ini. Izin usaha sangat penting karena dunia bisnis yang semakin berkembang dan persaingan yang semakin ketat. Dengan memiliki izin usaha, maka pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara sah dan terhindar oleh masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, izin usaha juga memberikan rasa aman kepada pemilik usaha. Ketika usaha sudah memiliki legalitas yang jelas, pemilik usaha tidak perlu khawatir terhadap pemeriksaan oleh instansi terkait karena seluruh kegiatan usahanya sudah terdaftar secara resmi. Oleh karena itu, izin usaha bukan hanya sekedar dokumen administrasi, tetapi juga menjadi dasar yang penting bagi pelaku usaha. Menurut saya cukup setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Tapi saya punya cara pandang sedikit berbeda terkait izin usaha. Karena menurut saya izin usaha itu punya dampak yang lebih besar terhadap sebuah kepercayaan di perusahaan itu agar bisa dapat dipercaya oleh konsumen. Nah, ketika konsumen sudah dapat kepercayaan karena kita sudah membuat izin resmi, maka konsumen akan merasa lebih yakin untuk membeli produk atau jasa yang telah ditawarkan dari perusahaan. Selain itu, legalitas itu juga memberikan rasa aman kepada pemilik usaha. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan pemeriksaan dari sebuah instansi, kita akan merasa cukup tenang atau kita akan merasa fine-fine aja karena kita sudah punya izin resminya, guys. Menurut saya, di Indonesia itu banyak sekali jenis izin usahanya, guys. Salah satunya itu NIB. NIB itu singkatan dari nomor induk berusaha. Nah, NIB dikeluarkan oleh Online Single Submission atau USS. NIB itu berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usahanya, guys. Nah, selain NIB, terdapat pula izin yang disesuaikan dengan usahanya, guys. Ada jenis izin usaha perdagangan, terus ada izin usaha industri atau jasa. Nah, setiap bidang itu punya ketentuan dan persyaratan yang berbeda, sehingga pelaku usaha harus memahami izin apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan atau sebelum memulai bisnisnya. Saya ingin menambahkan bahwa selain NIB dan izin usaha sesuai dengan bidang usaha, ada izin pendukung yang tidak kalah penting. Contohnya adalah izin lingkungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa usaha tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kemudian terdapat izin kesehatan atau sertifikasi keamanan produk yang umumnya diperlukan oleh usaha jenis makanan atau minuman. Sebagai contoh, sebuah usaha restoran tidak hanya membutuhkan NIB, tapi juga memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan. Dengan demikian, jenis usaha sebenarnya sangat beragam sesuai dengan karakteristik usaha yang diperlakukan atau dijalankan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mencari informasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam proses perizinan. Menurut saya, proses perizinan usaha saat ini sudah jauh lebih gampang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya karena sudah memanfaatkan sistem digital. Tahap pertama yang dilakukan adalah kita harus menentukan izin usaha apa yang akan didirikan, perorangan atau PT atau CV. Setelah itu pelaku usaha harus menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, alamat usaha, dan berbagai lainnya. Setelah semua dokumen siap, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran melalui sistem OSS untuk memperoleh nomor induk berusaha. Tahap ini menjadi langkah awal yang sangat penting karena nomor induk berusaha merupakan identitas resmi bagi setiap pelaku usaha. Saya akan menambahkan sedikit dari pernyataan teman saya tadi, bahwa ketika NIB sudah diperoleh, maka pelaku usaha masih perlu untuk melakukan persyaratan tambahan seperti yang sesuai dengan bidang usahanya. Nah, beberapa jenis usaha mungkin akan melakukan izin kepada beberapa instansi atau membutuhkan sertifikasi khusus sebelum dapat beroperasi secara sepenuhnya. Selanjutnya, instansi terkait akan melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap data yang sudah diajukan. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, izin usaha akan diterbitkan dan usaha dapat beroperasi secara sepenuhnya
Dan secara legal, meskipun terlihat cukup panjang, proses ini sebenarnya cukup bermanfaat karena membantu memastikan usaha yang dijalankan telah memenuhi standar yang berlaku. Nah, sebagai contoh sederhana, saja saya, ketika saya ingin membuat kopi kecil-kecilan, nah akhirnya saya bikin kopi itu dekat kampus, tapi saya nggak ngurus izin usaha apa-apa. Nah, pikir saya cuma penjualan aja, fokus ke penjualan, nah ternyata semakin rame. Kemudian saya punya pikir dong, akhirnya kenapa nggak saya coba bermitra sama aplikasi ya? Akhirnya saya coba izin ke aplikasi, kemudian ternyata ditolak karena saya nggak punya izin resminya guys. Nah seperti itulah contoh kecil bahwa legalitas itu punya peran penting agar bisnis kita itu berkembang. Setelah teman saya mengurus NIB atau sudah mendapatkan legalitas, teman saya akan merasakan manfaatnya. Contohnya, dia bisa bekerja sama dengan platform digital dan juga mendapat kepercayaan oleh sekian banyak pelanggan. Dari contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa izin usaha merupakan faktor yang sangat penting. Semakin besar usaha yang akan dijalankan, semakin penting pula izin usaha atau legalitas yang harus dimiliki. Sebagai penutup, legalitas atau izin usaha sangat memberikan manfaat yang sangat banyak kepada pelaku usaha. Contohnya, memberikan kepastian hukum dan juga melindungi pelaku usaha dari berbagai risiko di masa yang akan datang. Legalitas juga menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan sudah memenuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya juga berpendapat yang sama terkait legalitas usaha, itu juga memberikan manfaat yang sangat besar dalam pengembangan bisnis. Dengan legalitas yang lengkap, pelaku usaha akan lebih mudah memperoleh kepercayaan pelanggan, pelaku usaha akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mendapatkan akses permodalan, serta memperluas pasar. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha sebaiknya mengurus izin usaha sejak awal agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dengan pesat dan memiliki keberlanjutan dan memiliki daya saing yang lebih baik.